Dugaan perselingkuhan yang melibatkan Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Mawa, ini dugaan ya, karena belum ada bukti, belum ada pengadilan, membuat netizen geger karena mereka bilang yang tadinya korban ini jadi pelaku. Tapi siapa sebenarnya yang akan paling dirugikan dan menjadi korban yang sebenarnya? Mari kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekali lagi, saya menghimbau untuk kalian semua tidak menyebarkan atau menuduh seseorang dan gunakan kata-kata yang memang ya seperti dugaan atau sesuatu yang masih diperkirakan atau apapun sebelum kita memang mengetahui hal itu dengan fakta yang ada dan sebelum ini diputuskan secara resmi dalam pengadilan secara hukum. Mas Denny, bisa dilihat dari kartu tarot, bener nggak sih Inara ini jadi orang ketiga untuk berita yang sedang naik? Kita diminta untuk bersabar, Temperance meminta kita untuk tidak langsung menyimpulkan. Karena apapun itu, meskipun ini tayang di podcast besar seperti podcast Curhat Bang Denny Sumargo, dan juga ada laporan, tapi tetap apapun itu kita menanti. Walaupun kita semua tentu saja mencoba untuk membaca dari potongan-potongan cerita dan berita yang ada. Terakhir katanya sang suami, Insanul Fahmi ini sampai ini yang didengar ya, didugaannya di sini itu pamit kepada istrinya dan terus kemudian mentransfer semua uangnya sambil mengatakan titip anak-anaknya. Apakah ini benar atau tidak? Kita tidak akan tahu sampai akhirnya mungkin nanti penasihat hukumnya akan berbicara. Tetapi ini sempat membuat heboh dan tentu saja membuat heboh karena Inara Rusli yang tadinya adalah korban dari perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya, kini jika berita ini benar, dia berubah menjadi dugaannya ya ini pelakunya. Tapi apakah betul hal ini ada atau tidak, kita akan masih tunggu tanggal mainnya nanti. Kira-kira apakah rumah tangga Mawa jadi retak karena isu tersebut? Itu kan bukan kira-kira, emang sudah retak ya. Iya. Dan kayaknya ya, kayaknya ini menujunya ya kita lihat ya. Tapi kalau retak ini sudah retak kan? Ini persimpangan jalan. Tapi saya sebenarnya melihat bahwa Mawa ini, jika ini tidak viral, jika ini tidak dibicarakan oleh semua orang, saya melihat bahwa sepertinya Mawa ini masih tetap memikirkan bagaimana jika rumah tangga ini dilanjutkan dan anak-anaknya ini terpisah dari bilangnya abitanya atau siapa? Ayahnya ini tadi. Mawa ini mengedepankan anaknya. Dan kalau saya sekarang bilang bahwa dia sebenarnya sekarang ini galau untuk berpisah atau tidak, dalam hatinya ini yang dipikirkan. Walaupun mungkin kalau dia sekarang menjadi sorotan seluruh orang di seluruh Indonesia, dan dia kalau seandainya harus menuruti perannya ini tadi, dia pasti akan berkeras untuk berpisah. Oke, dan kabarnya juga Insanul Fahmi ini akan berpoligami. Lalu apakah poligami tersebut akan berhasil atau justru Insan akan cerai dengan Mawa? Oke, poligami atau tidak, sepertinya kalau Insan di sini karena ya tadi ya, karena ini sudah menjadi viral dan semua orang sudah mengetahui, ini jadi akhirnya dia pasti tidak akan mau dipoligami. Apalagi dengan jika dugaan terhadap Inara Rusli ini benar adanya. Sehingga saya melihat kalau kemungkinan dipoligami itu kayaknya nggak akan terjadi. Dan dilihat dari kartu The Queen of Swords, Mawa ini akan tegas bahwa dia tidak mau dipoligami. Dan nanti di ending saya akan jelaskan, sebenarnya ini bisa berakhir dengan lebih happy ending. Tapi ternyata terjadi seperti sekarang. Inara Rusli juga dilaporkan ke polisi. Apakah nanti dia akan dipenjara? Enggak. Inara Rusli tidak akan dipenjara karena ya seperti semua orang tahu, nanti ini semua akan berakhir dengan Inara Rusli ternyata tidak mengetahui kalau si Insanul Fahmi ini adalah pria yang sudah berkeluarga. Sehingga nantinya ini yang akan kita dapatkan adalah Inara Rusli tidak mengetahui bahwa Insanul Fahmi ini sudah berkeluarga, dan kalaupun ternyata sudah berkeluarga artinya ya maksudnya tidak mengetahui itu mengiranya adalah Insanul Fahmi ini dalam kondisi akan berpisah. Sehingga kita menduga adanya informasi yang berbeda terhadap kenyataan yang ada yang dijalin bersama Mawa dan apa yang akhirnya disampaikan kepada Inara Rusli. Jadi sejatinya Inara Rusli ini kalau memang sesuai dengan apa yang skenario akhir nanti ini, ya dia sebenarnya nasibnya sama seperti si Mawa ini tadi. Tapi sebenarnya kan pertanyaannya sangat mudah dan sangat sederhana. Kalau ini terjadi di tahun 90-an, mungkin alasan seperti itu akan masuk akal. Jika ini terjadi di tahun 2025 dan dilakukan oleh para Gen Z ini tadi, saya sih bertanya-tanya, bukankah sekarang ini kita mudah sekali mengetahui status orang, mengetahui apakah mereka ini punya pasangan atau tidak, dan mengetahui bahwa ya ada yang disembunyikan atau ini memang benar-benar nyata adanya. Jadi saya sebenarnya sangat menyayangkan itu, tapi ya kalau di mata hukum saat dia nanti bersaksi bahwa dia tidak mengetahui dan mendengarkan data dan fakta yang dibisikkan di telinganya bahwa sang laki-laki ini sudah talak atau apapun, ya ini jadi hal yang lainnya. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Inara saat ini?
saya kira yang pasti ya bersembunyi ya, karena ini sesuatu yang bersembunyi dalam artian menghindar dari apapun yang ada, mencoba mencari jalan keluar yang terbaik, karena kita akan tahu bahwa image-nya di sini pasti sudah langsung akan jatuh kalau kita mengingat kasus yang pernah menimpa kepada Nisa Sabian juga. Nah, permasalahannya di sini adalah saat dia ini dicitrakan sebagai seorang wanita berhijab, pernah disakiti, terus kemudian ada di posisi ini, tentu saja ini akan membawa sebuah aksi dan pemikiran netizen yang akan lebih ekstrim dibandingkan kalau ternyata dia tidak pernah mengalami dan menjalani kejadian yang serupa. Dan ini sesuatu yang ironi, tapi tentu saja saat ini dia mencoba untuk menghindari dari ini semua dan mencoba mencari jalan yang terbaik agar, ya tentu saja ya, wanita itu kan mereka itu nggak mau kelihatan jelek. Dalam artian nggak cuma wajahnya, nggak mau dikatain jelek, nggak mau dikomentari jelek. Jadi saya pikir ya, dia pasti akan stres sekali. Kira-kira bagaimana akhir dari kisah cinta untuk tiga orang ini? Untuk saat ini, sebenarnya kalau saya lihat ya, yang laki-laki ini sepertinya nggak akan mau rugi. Jadi, kalaupun dia ini harus berpisah dengan yang lama, dia ini akan berusaha untuk mendapatkan yang baru. Nah, tapi dugaan saya di sini, ini karena Inara mungkin jika semua yang terjadi ini benar seperti yang dikisahkan di podcast Bang Densu itu tadi, ini pasti juga nggak akan mau mengambil resiko sepanjang hidupnya. Dia nggak akan bisa mencari nafkah di bidang ya seperti sekarang ini. Karena kita tahu bahkan Nisa Sabian pun dengan cancellation yang sedemikian besar, ya dia tetap melakukan apa yang dia lakukan. Tapi bahkan sampai hari ini, kolom komentar di sosial medianya ini masih dipenuhi orang-orang yang memang belum move on dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dan setiap kali ada yang melakukan hal ini, itu kayak nanti ditambahkan pelaku-pelakunya ini tadi, dan dia ini pasti akan di-tag lagi dan diingat lagi kejadian ini tadi, dan dikait-kaitkan. Sehingga Inara Rusli, jika memang dia ini tidak mengetahui, maka sebaiknya ya jangan kepada si laki-laki ini, karena berikutnya ini akan jadi bunuh diri karir kepadanya. Tapi kalau seandainya dia memang tidak mau melakukan ini dan dia tahu suaminya ini tadi akan memprovide dia, ya calon suaminya ya maksudnya ini, ya kalau saya pikir ya silahkan mengambil risiko. Tapi suaminya pun dengan kondisi seperti sekarang nih, saya nggak kebayang kalau seandainya dia nanti harus berjumpa dengan orang-orang yang selama ini berbisnis dengannya. Dan permasalahannya sebenarnya sangat jelas karena mereka di sini itu mencitrakan diri mereka ini sebagai seseorang yang sangat dekat dengan agamanya. Mas Denny, katanya udah ada isu si Inara ini udah nikah siri. Ya, jika itu pun yang akhirnya terjadi betul atau tidak, saya pikir tidak akan menghindarkan cancellation atau hukuman dari para netizen yang budiman ini tadi. Karena saat dia ini menikah siri, ya tadi itu, Inara ini kan bukan seorang wanita muda di Ciamis yang nggak pernah pergi dari kampungnya, dan dia kan seharusnya bisa mengetahui kan siapa cowok ini gitu. Dan cowok ini juga memiliki bisnis yang lumayan besar dengan turnover yang juga besar sekali, dan seharusnya dia bisa mencari tahu apa yang dibisikkan oleh sang suami sirinya ini tadi, jika benar itu terjadi ya, itu benar atau enggak. Nah, inilah yang terus kemudian jadi pertaruhan, di mana nama baik mereka akan hilang atau akan bisa direstore, dan kayaknya kalau netizen lupa itu kayaknya nggak akan mungkin ya. Oke, ini kan juga masuk ke keluarganya dari mantan suami Inara Rusli sendiri ya. Karena dari kemarin juga keluarga dari mantan suami Inara Rusli sendiri seperti yang kita tahu juga cukup memanfaatkan kondisi ini. Maksudnya, apakah ini juga nantinya akan menjadi ajang apa ya bahasanya pembenaran bagi mereka? Karena netizen juga berpikirnya kayak, oh ternyata selama ini yang problematik bukan cuma Virgonnya aja, Inaranya juga. Iya, ini sesuatu yang nggak bisa terhindar secara mereka adalah public figure. Hal seperti ini akan terus dan terus dilakukan. Cuman kalau menurut saya tadi, kalau kita tanyakan sebenarnya siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan bukanlah Inara Rusli, juga bukanlah Mawa, tapi yang paling dirugikan adalah para netizen ini, yang selama ini membela-bela Inara Rusli terus kemudian terjadi hal seperti ini. Kalian semua yang selalu membela dan meng-cancel orang dengan sangat amat dan kemudian membuat seakan-akan orang ini paling berdosa atau paling tersakiti, apapun itu, hati-hati. Karena sejatinya manusia adalah tempatnya salah. Saat mereka berbuat baik, di kala lain mereka mungkin berbuat salah. Dan saat kalian mendukung seseorang, maka kita nggak bisa akan mengatakan orang itu akan benar selamanya atau juga akan salah selamanya. Seperti sekarang ini. Saya pikir dukungan balik akan terjadi pada Virgun. Dan saya juga merasa bahwa seminggu 2 minggu ini ya, mungkin Virgun di acara tahun baru akan laku lebih tinggi daripada sebelumnya. Hal-hal seperti ini sangat berkaitan. Tapi sayang sekali untuk orang-orang yang terlibat saat ini ya, kecuali Mawa ya. Saya kira pasti akan terjadi cancellation yang sangat besar. Tapi ingat, yang paling dirugikan di sini adalah para netizen yang selama ini selalu sangat mudah mengambil logika biner dan mengatakan orang ini benar atau salah. Terakhir Mas Denny, ini kan juga banyak netizen bilang kayak mengarahnya juga kasihan anaknya dari Inara dan Virgon sendiri. Maksudnya kayak
oh ternyata bukan cuma ayahnya, pada akhirnya jejak digital ibunya juga ada. Nah, menurut Mas Denny Darko sendiri, sikap anaknya nanti pas dewasa apakah memang akan kecewa atau mungkin memiliki trauma sendiri atau seperti apa? Sesuatu yang sangat nggak bisa dihindarkan, hal itu tentu saja benar. Dan nggak cuma anaknya Inara, jika semua ini benar, maka anak dari Mawa pun juga harus menghadapi sebuah kenyataan di mana sosok ayah yang selama ini difikirkan itu melakukan hal yang selama ini diketahui oleh orang se-Indonesia. Maka sejatinya, kalau boleh dikatakan di sini, saya menemukan satu jalan keluar yang terbaik dan saya pikir kalian mungkin akan setuju. Bagaimana jika ternyata Inara Rusli akan balik lagi sama Virgun aja? Dan Insanul Fahmi, ya betul ya namanya, ini mendingan ya balik lagi sama istrinya. Karena ya buat apa memulai sesuatu terhadap satu hal yang sudah jelas. Inara anaknya 3 ya. Insanul juga sudah punya anak dan bisnisnya juga baik. Kalau saya pikir ini satu-satunya, cobalah kalian ngumpul berempat itu tadi, ambil jalan ini, kemudian kalian mewartakan kepada netizen bahwa ini terjadi, Inara balik dengan Virgun, terus Insanul balik dengan Mawa, semuanya dimaafkan dan semuanya berjalan lagi, dan dengan seperti ini mungkin karir kalian akan terselamatkan. Dan lain kali kalau mau poligami, mainnya lebih cantik sedikit lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di komentar di bawah sini. Apakah kalian termasuk pendukung poligami? Atau kalian tidak menyukai? Atau ingin tapi belum mampu? Dan melihat apa yang terjadi sekarang ini, apa yang akan kalian komentari? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.